إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih melimpahkan taufik dan kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri kajian di masjid yang semoga mendatangkan berkah untuk kita semua. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya yang setia meniti di atas jalannya hingga hari akhir nanti. Sebelumnya kami mohon maaf kepada panitia dan para peserta seandainya judul yang diminta tidak sama dengan judul yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hal itu kembali ke beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah ketika saya tanya pesertanya siapa, peserta daurahnya orang-orang yang sudah ngaji. Yang awam ya insyaallah hanya sangat sedikit lah, rata-rata sudah pada ngaji. Ini yang pertama. Jadi yang kedua, saya melihat kebutuhan yang begitu besar kepada pemahaman yang benar akan arti persatuan dan arti berpegang teguh kepada manhaj salaf. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Bukan berarti saya mengatakan bahwasanya kebutuhan ikhwan salafiyin kepada materi ta'zimus sunnah, pengagungan sunnah, itu tidak penting. Jadi jangan salah paham, nanti bilang, oh itu ustadznya nggak mau ngisi ta'zimus sunnah karena ta'zimus sunnah nggak penting. Saya nggak bilang kayak gitu. Cuman saya melihat bahwasanya bab atau materi ta'zimus sunnah bagi ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji, insyaallah sedikit banyak sudah paham. Apalagi ada kitab khusus yang membahas masalah itu, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Qayyum As-Suhaibani yang judulnya dalam bahasa Arab Ta'zimus Sunnah. Tidak tahu diterjemahkan dalam judul apa? Hah? Apa? Faedah. Katanya faedah ta'zimus sunnah. Artinya sudah diterjemahkan. Dan kalau misalnya saya menyampaikan materi ta'zimus sunnah, sama saja antum baca buku itu. Jadi insya Allah nggak ada yang baru. Maka saya beristihad untuk membahas masalah yang kami anggap lebih urgen, lebih penting untuk kita bicarakan pada masa-masa sekarang.
di masa-masa yang kita semua merasakan betapa di antara ahlus sunnah, di antara salafiyin terjadi perbedaan pendapat, yang itu semua seandainya kita mendalami materi pengertian dari persatuan dan pengertian dari berpegang teguh kepada manhaj salaf dengan baik, kita mengenalnya dengan baik, diharapkan bisa memperkecil atau menghilangkan perpecahan tersebut. Materi yang akan saya sampaikan bersumber dari dua ceramah yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili ketika daurah di Malang. Jadi bukan ketika ketika memberi kajian di Masjid Kampus beberapa hari yang lalu. Tapi ini adalah dua materi yang disampaikan oleh beliau ketika di Malang, dan kami transkrip dalam bentuk tulisan. Kemudian beliau sudah mengoreksinya dan mengizinkan untuk disebarkan di antara thullabul ilm. Akan tetapi tidak semua yang akan Anda sampaikan itu ada di ceramah beliau, karena ada beberapa tambahan-tambahan, contoh-contoh yang Anda anggap perlu untuk disampaikan sebagai penjelas. Jadi kalau misalnya nanti Anda menyampaikan sesuatu, jangan langsung dinisbahkan bahwasanya ini adalah perkataan Syekh Ibrahim, ya. Karena sudah saya ingatkan dari awal bahwasanya Anda akan menambah beberapa tambahan-tambahan agar lebih jelas. Akan tetapi secara global itu diambil dari ceramahnya beliau, hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan memahami lebih dalam makna dari al-i'tisam, yaitu berpegang teguh kepada agama, dan juga makna dari al-istima' atau persatuan. Kenapa kok kami melihat bahwasanya sekarang kaum muslimin secara umum dan ikhwah salafiyin secara khusus amat sangat membutuhkan untuk memahami dengan benar dua kata ini, kata persatuan dan kata berpegang teguh kepada agama Allah. Hal itu kembali kepada beberapa pemahaman yang keliru, yang mengira bahwasanya setiap orang yang berpegang dengan manhaj salaf berarti dia itu harus merusak persatuan. Dalam artian harus berpecah belah, harus mentahdir, harus menghajar, harus tidak salam, harus bermuka kecut apa masam? Sama. Bermuka kecut atau bermuka masam. Yang jelas dia memahami bahwasanya setiap orang yang salafi itu berarti dia itu harus berpenampilan sangar. Artinya dia itu tidak lagi memperhatikan persatuan. Yang penting kita itu berpegang teguh kepada al-haq, tidak peduli orang itu tidak sesuai dengan kita, yang tidak sesuai kita tinggalkan aja. EGP. Emang gue pikirin. Mungkin ada yang berpandangan seperti itu. Ini kekeliruan. Kemudian juga ada sebagian orang yang dia itu berpikir bahwasanya persatuan itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan kita meninggalkan manhaj salaf. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwasanya manhaj salaf lah yang memecah belah apa? Umat. Jadi cara satu-satunya supaya kita bersatu, kita harus meninggalkan manhaj salaf. Karena menurut mereka orang-orang salafi itu yang bikin onar di mana-mana. Kerjaannya cuma mentahdir, kerjaannya cuma menghajar, kerjaannya cuma menerangkan ini kelompok ini, kesalahannya ini kelompok ini, kesalahan ini. Di mana-mana ngomongnya itu terus. Ini dia biang kerok perpecahan di antar umat. Berarti kalau kita mau bersatu, kita harus meninggalkan manhaj salaf dan jangan sampai kita menyebarkan akidah yang benar. Sebagaimana yang diyakini oleh beberapa kelompok pada zaman ini. Nah, ini adalah merupakan dua sikap yang bertolak belakang.
Satunya hulu, satunya taksir. Satunya berlebih-lebihan, bersikap ekstrim, satunya meremehkan. Nah, dua sikap ini bersumber dari pemahaman yang keliru akan arti dari persatuan. Dan juga akan arti dari berpegang teguh kepada manhaj salaf. Maka ana melihat alangkah pentingnya untuk memperdalam dua masalah ini. Loh, kan kemarin sudah dibahas oleh Syekh di UGM. Yang namanya ilmu, kalau nggak diulang-ulang, apa? Hilang. Kalau nggak diulang-ulang, maka akan hilang. Lawang sudah diulang-ulang saja masih hilang, apalagi tidak diulang-ulang. Kemudian juga beliau kemarin berbicara secara global dan perlu kiranya untuk diulangi dan diberikan contoh-contoh yang lebih mendetail supaya bisa lebih dipahami oleh kita semua yang baru belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah serta jangan berpecah belah. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini terbagi menjadi dua perintah. Bagian pertama adalah perintah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Yang artinya berpegang teguhlah kalian semua dengan apa? Tali Allah. Maksudnya adalah berpegang teguhlah kalian dengan kitab dan sunnah, dengan pemahaman salaf. Ini secara gamblang seperti ini. Jadi berpegang teguhlah kepada manhaj salaf. Karena tali Allah adalah agama Allah, dan agama Allah adalah merupakan Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Ini perintah pertama. Perintah kedua adalah wala tafarraqu. Dan janganlah kalian berpecah belah. Artinya perintah yang kedua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersatu dan tidak berpecah belah. Sekarang kalau misalnya kita perhatikan baik-baik ayat ini, Allah memerintahkan supaya berpegang teguh dengan manhaj salaf. Kemudian sesudahnya memerintahkan untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Ini menunjukkan bahwasanya antara berpegang teguh dengan manhaj salaf dan antara persatuan itu tidak ada pertentangan di antara dua perintah ini. Tidak ada kontradiksi. Artinya orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf tidak mengharuskan dia untuk memecah belah persatuan. Artinya orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf tidak mesti dia itu harus menimbulkan perpecahan. Kebalikannya, untuk mewujudkan persatuan itu tidak mesti dengan mengorbankan manhaj salaf. Karena kalau misalnya demikian, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpegang teguh dengan akidah yang benar, dengan manhaj salaf, kemudian melarang kita untuk berpecah belah? Kalau misalnya berpegang teguh kepada akidah salaf menyebabkan kita berpecah belah, berarti di dalam ayat ini terdapat apa? Kontradiksi, terdapat pertentangan. Sampai di sini bisa dipahami? Benar. Nanti saya tanya. Hah? Dan jangan ada yang ngantuk. Sekarang setelah kita mengetahui ayat ini, kita akan belajar dan mengenal akan arti dari al-i'tisam, yaitu berpegang teguh kepada manhaj salaf atau kepada agama Allah. Arti dari berpegang teguh dengan agama Allah adalah setiap muslim melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Setiap muslim melakukan perintah Allah dan Rasulnya tentunya, dan menjauhi larangannya.
Ini berkaitan dengan berpegang teguhnya dia dengan agama Allah di dalam dirinya sendiri. Karena nanti ada berpegang teguh dengan agama Allah dalam hubungan dia dengan orang lain. Ini yang pertama. Jadi makna dari berpegang teguh dengan manhaj salaf adalah kita melakukan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita kerjakan di dalam diri kita sendiri. Setelah kita mengerjakan dalam diri sendiri, maka kita akan melebar untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf di dalam hubungan kita dengan orang lain. Dan berpegang teguh dengan agama Allah di dalam hubungan kita dengan orang lain adalah dengan mendakwahkan apa yang sudah kita punyai dari ilmu kepada orang lain. Jadi berpegang teguh kepada agama Allah dibagi menjadi dua. Berpegang teguh kepada agama Allah di dalam diri kita sendiri. Setelah itu kita berpegang teguh dengan agama Allah di dalam hubungan kita dengan orang lain. Kalau yang pertama, caranya adalah kita mengamalkan segala perintah Allah di dalam diri kita sendiri dan kita menjauhi segala larangan Allah. Yang kedua adalah kita berusaha untuk mengajarkan apa yang sudah kita miliki dari ilmu yang benar kepada orang lain. Dan ini ada di dalam surat Al-Asr, yang insya Allah semuanya antum yang sudah ngaji sudah paham. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kerugian itu bisa dihindari dengan 4 perkara. Yang pertama dan yang kedua adalah merupakan bentuk dari berpegang teguhnya seorang hamba dengan agama Allah di dalam dirinya sendiri, yaitu iman dan apa? Amal soleh. Ini adalah bentuk berpegang teguhnya seorang muslim dengan agama Allah di dalam apa? Dirinya sendiri. Artinya kita harus beriman, kita harus beramal soleh. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, yaitu saling nasihat menasehati di dalam kebaikan dan saling menasehati di dalam kesabaran. Ini adalah bentuk berpegang teguhnya seorang muslim dengan agama Allah di dalam hubungan dia dengan orang lain. Kemudian tatkala seorang muslim sudah berpegang teguh dengan agama Allah di dalam dirinya sendiri, maka dia pun berusaha untuk mendakwahkan apa yang dia ketahui kepada orang lain. Tatkala dia mendakwahkan kebenaran kepada orang lain, dia harus selalu mengingat bahwasanya sudah merupakan sunnatullah. Tidak setiap orang yang berdakwah pasti akan diterima. Tidak setiap orang yang berdakwah pasti akan diterima. Artinya, jangan kok kita berangan-angan bahwasanya setiap kita berdakwah pasti akan disebarkan di depan kita bunga-bunga yang berbau wangi. Jadi kita juga harus siap. Tatkala kita mulai dakwah, kita sudah siap bahwasannya yang akan kita hadapi adalah jalan yang terjal, yang penuh dengan duri. Alias tidak mesti dakwah kita akan diterima. Dan merupakan sunnatullah bahwasanya seorang dai terkadang dakwahnya tidak diterima. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Ma min rasulin illa waqad kadzdzabahu ba'du qaumih." Tidak ada seorang rasul pun yang Allah utus kecuali ada sebagian dari kaumnya yang mendustakan dakwah dia. Jadi kata beliau, pasti setiap rasul ada saja yang apa? Yang mendustakan dakwahnya alias tidak menerima.
Dan ini sudah merupakan sunnatullah. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ya'tir rasulu wa laysa ma'ahu ahad." Nanti pada hari kiamat akan datang seorang rasul yang sama sekali tidak memiliki apa? Pengikut. Padahal rasul adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dia mukjizat-mukjizat dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap saja masih ada seorang rasul yang datang pada hari kiamat nanti dengan tidak membawa pengikut satupun juga, alias tidak ada satupun di antara kaumnya yang menerima dakwah rasul tersebut. Disinilah letak kita harus memperhatikan. Tatkala dakwah kita tidak diterima, jangan sampai kemudian kita terjerumus kepada kesalahan. Kita sudah berdakwah, ngisi pengajian di sana sini, mengisi kajian di sekolah atau di masjid, ternyata tidak diterima. Hati-hati. Tatkala kita berdakwah dan tidak diterima, jangan sampai kita terjerumus kepada salah satu di antara dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah bersikap keras yang berlebih-lebihan. Karena kita, saya sudah capek, sudah dakwah sebulan. Baru dakwah sebulan. Saya sudah capek berdakwah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi nggak diterima juga, berarti saya harus bersikap keras yang berlebih-lebihan. Berarti dia, kalau sudah memang itu orang dasarnya keras kepala, nggak mau menerima al-haq. Memang dia itu mubtadi'. Memang dia ahlul bid'ah. Memang dia ini, akhirnya tinggalkan orang-orang yang sedang dia dakwahi. Dengan alasan dia tidak mau apa? Menerima. Ini kekeliruan yang pertama. Nanti akan kita bahas tentang norma-norma hajar. Supaya jangan dipahami bahwasanya kita itu tidak boleh hajar. Tapi hajar adalah disyariatkan cuman dengan norma-norma yang akan kita terangkan nanti. Ini kekeliruan yang pertama. Kesalahan yang kedua, yang sebagian orang terjerumus ke dalamnya tatkala dia berdakwah tidak diterima, adalah dia berubah menjadi malas, alias putus asa. Saya sudah dakwah tapi dia nggak mau menerima, sudah tinggalkan aja. Putus asa, malas, cuek, nggak mau lagi berdakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan akan dari dua kesalahan ini. Kesalahan yang pertama, Allah ingatkan di dalam firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Yang artinya bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya para rasul yang termasuk dalam golongan ulul azm. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersabar seperti sabarnya ulul azm, yaitu para rasul yang mereka itu dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ulul azm, yaitu orang-orang yang memiliki sikap yang tegar, memiliki sikap yang teguh di dalam berdakwah. Dan Rasulullah SAW adalah merupakan Rasul yang paling teguh di dalam dakwahnya di antara ulul azm yang ada. Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersabar seperti sabarnya ulul azm. Artinya apa? Artinya tatkala kita berdakwah dan tidak diterima, kita harus bersabar dan terus berdakwah. Jangan kemudian kita berubah menjadi bersikap keras yang berlebih-lebihan kepada para mad'u kita.
Adapun kekeliruan yang kedua, sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bersedih di saat pamannya Abu Thalib tidak meninggal dalam keadaan apa? Islam. Alias Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Rasulullah pun sedih dan terasa berat karena Abu Thalib adalah merupakan salah satu orang yang paling dekat dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Dialah yang melindungi Rasulullah SAW ketika berdakwah, dan dialah yang melindungi Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Ternyata Abu Thalib meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Maka Rasulullah pun sangat bersedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada setiap orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Rasulnya supaya jangan berputus asa. Karena hidayah yang model seperti ini adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah ada dua. Di hidayah yang model ini adalah merupakan hidayah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Adapun hidayah kita memberikan, mengajarkan, itu kita bisa. Tapi kalau sudah bicara masalah hati, apakah ini akan mendapatkan petunjuk atau tidak, ini adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita berdakwah kepada agama Allah, sejak awal jalan kita berjalan mulai dakwah, jangan sampai kita meniti jalan yang salah. Dan berdakwah kepada Allah ada dua metode dalam menyikapi orang yang bersalah. Metode yang pertama adalah metode hajar, yaitu kita meninggalkan atau mendiamkan orang yang bersalah, tidak salam kepada dia, tidak senyum kepada dia, tidak duduk bersama dia, dengan tujuan agar orang yang bersalah itu akan kapok. Oh, anak kok kenapa ya didiamkan sama ini? Oh, barangkali anak yang salah. Akhirnya dia rujuk kepada al-haq. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua dalam menyikapi orang yang bersalah adalah metode taklif. Metode taklif artinya adalah kita berusaha untuk mendekati orang tersebut. Kita dekati, kita berusaha untuk senyum kepada dia, kita berusaha untuk salam. Kalau perlu sekali-kali ditraktir, kita ajak makan. Ini adalah metode taklif. Dan dua-duanya adalah merupakan metode yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ingin kita bicarakan secara terperinci berkaitan dengan masalah kita pada pagi hari ini adalah masalah hajar. Siapa yang masih ingat kemarin pengajian dengan Syekh Ibrahim? Hajar itu disyariatkan untuk 3 maslahat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Siapa? Yaitu penjagaan diri sendiri, yang kedua untuk umat, yang ketiga untuk orang yang dihajar. Bagus. Jadi hajar itu, ini semuanya hadir gak sih kemarin? Hah? Ada 2 kemungkinan.
Tidak hadir atau hadir tapi ngantuk? Antum tinggal pilih. Ahlahuma mur istilahnya. Yang paling manis di antara dua hal ini adalah pahit. Jadi terserah kalian mau milih yang mana. Ya insya Allah semuanya hadir dan mendengarkan. Cuman yang berani cuma satu orang ngacung. Yang lainnya masih malu-malu. Hajar secara global disyariatkan untuk 3 maslahat. Yang pertama adalah untuk maslahat orang yang menghajar. Yang kedua adalah untuk maslahat umat. Yang model ketiga adalah untuk maslahat orang yang dihajar. Ini mohon maaf seandainya masih ada yang baru awal ngaji, kemudian mumet alias bingung. Ini bicara masalah apa sih? Ini mohon maaf karena ini memang harus disampaikan. Hal ini harus disampaikan karena ya seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Kalau misalnya fitnah itu tidak ada, alias fitnah saling menghajar itu tidak ada, saya yakin kebutuhan untuk menerangkan masalah ini tidak terlalu penting. Yang penting belajar, yang penting kita ngapal Arba'in Nawawiyah, kemudian kita ngapal kitab Tauhid, kita ngapal Ushulus Salasah, Kasyfus Syubuhat. Yang penting kita taksir. Itu kalau nggak ada fitnah. Tapi sekarang masalahnya fitnahnya sudah apa? Sudah ada. Mau nggak mau kita harus mengetahui bagaimana cara kita supaya tidak terjerumus kepada fitnah tersebut. Karena sebagian orang mengatakan sudahlah, ente itu nggak usah bicara masalah kayak gitu. Itulah yang yanfa'uk, nggak bermanfaat. Yang penting ente itu belajar saja, ngapalkan Al-Quran, mengetahui akidah yang benar dan seterusnya. Kita katakan benar, itu kita juga belajar. Cuman kita juga harus mengetahui suatu keburukan supaya kita tidak apa? Terjerumus kepadanya. Sebagaimana perkataan siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah, para sahabat sebagian besar atau rata-rata dari mereka tatkala tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang kebaikan. Alias apa sih yang harus kita kerjakan? Apa sih ibadahnya ini, bagaimana caranya, bagaimana cara sholat, bagaimana. Ya rata-rata mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Tapi Hudzaifah tidak. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dan aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani, karena saya takut aku akan terjerumus kepada keburukan tersebut. Sebagaimana perkataan seorang penyair, araftu syarra la lisyarr wa inna ma araftuhu litawaqqih. Atau kama qala dzalika syair. Saya mengetahui kebaikan bukan untuk zat saya mengetahui keburukan bukan untuk zat keburukan itu, tapi saya mengetahui keburukan supaya saya tidak terjerumus kepada keburukan tersebut. Jadi tatkala kita mengetahui bahwasanya zina itu haram, bukan berarti kita itu belajar supaya kita bisa berzina. Tapi kita mengetahui bahwa ini buruk untuk diapa? Untuk dihindari, untuk ditinggalkan. Tatkala kita mempelajari di dalam Al-Quran tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari daging babi, kemudian dari khamr dan seterusnya, itu bukan berarti kita belajar supaya kita melakukannya, tidak. Tapi kita belajar supaya kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan tersebut, karena kita sudah tahu bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh
agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tatkala kita belajar masalah hajar dan norma-norma yang berkaitan dengannya, tujuan kita adalah supaya kita tidak keliru dalam menerapkan masalah hajar. Supaya kita tidak membabi buta di dalam menerapkan hajar. Dan supaya kita tidak mengingkari bahwasanya hajar itu disyariatkan di dalam agama Islam. Hajar diperintahkan di dalam agama Islam. Nabi SAW pernah mengamalkan amalan ini. Tapi hajar itu dipenuhi dengan norma-norma yang mana tidak bisa diterapkan sedemikian saja seenake wudele dhewe. Terserah dia, setiap orang salah hajar, yang tidak menghajar ikut dihajar. Tidak seperti itu. Hajar itu ada norma-normanya. Nah, inilah yang akan kita pelajari supaya kita tidak terjerumus kepada kesalahan. Mafhum? Hah? Insyaallah. Kemudian secara global juga. Jadi ini saya bicara secara global dulu, nanti baru saya masuk ke dalam perincian. Tadi hajar pertama untuk masalah siapa? Yang menghajar. Kedua untuk masalah siapa? Umat. Yang ketiga untuk masalah yang dihajar. Berkaitan dengan yang ketiga. Atau maslahat siapa? Yang dihajar. Di dalamnya terdapat norma-norma yang harus kita ketahui. Secara global ada 5 norma. Ini antum tulis dulu, nanti baru ana terangkan secara tafsir, supaya nanti ketika ana menerangkan antum enggak sibuk nulis. Norma yang pertama berkaitan dengan penerapan hajar untuk maslahat yang dihajar adalah memperhatikan pengaruh orang yang menghajar. Memperhatikan pengaruh orang yang dihajar. Sudah? Norma yang kedua, melihat keadaan orang yang dihajar. Melihat keadaan orang yang dihajar. Yang ketiga, melihat masa hajar. Masa artinya ya lamanya hajar. Melihat masa hajar atau lamanya hajar. Yang keempat, melihat keadaan masyarakat. Melihat keadaan masyarakat. Yang kelima adalah ikhlas semata karena Allah dalam menghajar. Perlu diketahui bahwasanya saya nggak punya makalah. Jadi jangan berharap nanti akan dibagikan makalah. Yang nggak nulis ya salah dewe. Kemudian kita akan bicara secara tafsil kembali, secara terperinci kembali ke masalah yang pertama tadi, 3 maslahat. Kita tatkala bicara masalah hajar dan tadi 3 maslahat ini, itu kita tuh berbicara bukan dengan akal. Dalam artian ya ijtihad kita saja. Tapi ini semua adalah ada dalilnya. Jadi yang berkaitan dengan pertama maslahat orang yang menghajar, maslahat umat, kemudian maslahat orang yang dihajar, ini semua adalah ada dalilnya. Jadi jangan dikira ini dari kantong saya. Tapi ini ada dalilnya dari perbuatan Nabi SAW.
berkaitan dengan masalah hajar untuk maslahat orang yang menghajar. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul jalisi salih wa matsalu al-jalisi kahamilil misk wa nafikhil kir." Yang artinya perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu seperti orang penjual minyak wangi dan seperti pandai besi. Apa maksudnya? Nah, sampai di sini ada yang paham nggak? Nanti dulu, ini kira-kira pemahamannya bagaimana? Supaya anak juga ingin tahu dari antum. Anak tanya ini supaya nggak ngantuk gitu loh. Nah, apa maksudnya ini? Dari sabda Nabi SAW. Fadhol, siapa yang bisa? Maksudnya itu, kalau kita bergaul dengan orang yang jelek, Orang yang jelek. maksudnya yang gimana? Ya udah. Terus. Kenapa udah? Ahsan. Jadi hadis tadi Nabi SAW menjelaskan bahwasanya perumpamaan teman duduk yang baik adalah seperti penjual minyak wangi. Adapun perumpamaan teman duduk yang buruk adalah seperti pandai besi. Bukan berarti kita mengatakan pandai besi itu buruk. Jangan salah paham. Yang pertama adalah tadi perumpamaan orang yang teman duduk yang baik adalah seperti penjual minyak wangi. Artinya apa? Kita kalau bergaul dengan penjual minyak wangi, syukur-syukur pulang-pulang kita dikasih minyak wangi satu botol. Syukur-syukur seperti itu. Kalaupun tidak seperti itu, paling tidak dia akan ngasih kita sedikit minyak wangi kemudian kita taruh di baju kita. Ini penjual minyak wangi yang nggak pelit. Kalau yang pelit ya kita mungkin pulang tangan kosong. Jadi teman duduk yang baik itu mesti akan mendatangkan kebaikan buat kita. Entah itu besar ataupun apa? Ataupun kecil. Besar itu diumpamakan dengan kita dikasih minyak wangi. Meskipun barangkali minyak wangi yang murah, tapi kan kita sudah punya minyak wangi daripada yang tidak punya. Ini paling tidak seperti itu. Bisa kita pakai 1 bulan. Demikian pula, pengaruh yang kecil, kita akan dikasih minyak wangi. Meskipun tahannya cuma 5 menit, yang penting kita bau wangi. Demikian pula teman duduk yang baik. Orang yang soleh. Kemudian orang yang alim. Itu kalau kita duduk bersama dia, paling tidak kita akan mendapatkan ilmu dari dia. Dia akan mengajarkan kepada kita suatu hal, ilmu. Akhirnya kita pulang dengan membawa bekal, dengan membawa oleh-oleh, yaitu ilmu yang kita dapatkan dari orang yang alim tersebut. Kalaupun kita tidak mendapatkan ilmu, paling tidak kita bisa melihat akhlak dia. Kita bisa melihat ibadah dia. Sehingga kita pulang dan di dalam hati kita timbul semangat. Masya Allah, begitulah orang yang alim dalam beribadah. Oh seperti itu, jadi kita tiru. Begitulah orang yang alim dalam berakhlak, akhirnya kita tiru. Jadi bagaimanapun juga yang namanya bergaul dengan orang yang baik, orang yang saleh, orang yang alim, orang yang berilmu, kita akan mendapatkan apa? Kebaikan dari orang tersebut. Kemudian contoh permisalan yang kedua, yaitu permisalan teman duduk yang buruk. Permisalan teman duduk yang buruk, kata Nabi SAW, seperti pandai besi. Orang yang duduk bersama pandai besi, paling tidak atau maksimalnya
baju dia itu akan terkena percikan apa? Percikan api. Antum tahu kan pandai besi? Hah? Tahu nggak? Tahu atau tidak? Pandai besi, ya orang Jawa insya Allah paham. Nggak tahu kalau orang Sumatera, orang Kalimantan, saya kira sama aja. Pandai kan pinter. Artinya orang-orang yang biasa bikin pedang, orang biasa bikin celurit, pokoknya pandai besi itulah. Anak kira semuanya paham. Kalau nggak paham tanya temannya. Jadi orang yang bergaul dengan pandai besi paling tidak dia akan bajunya akan terbakar kena percikan api tatkala dia sedang mukuli besi tersebut, keluar nyiprat api tersebut, kemudian terkena baju kita dan terbakar. Kalaupun tidak seperti itu, kalaupun kita sudah hati-hati, nggak deket-deket dia, kita menjauh, kita pun akan terkena bau dari api tersebut. Bahasa Jawanya itu mambu sangit. Sangit itu apa bahasa Indonesianya? Bukan bau hangus, bau asap. Paling tidak kita dapat bau asapnya keluar dari pandai besi, baju kita baunya nggak enak, meskipun nggak terbakar. Itulah perumpamaan yang Nabi SAW gambarkan kepada umatnya, bahwasanya tatkala kita bergaul dengan orang yang tidak baik, bahwasanya seandainya kita bergaul dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul ma'asi, paling tidak maksimalnya dia akan merusak agama dan akidah kita. Jadi ini perumpamaan orang yang terbakar bajunya. Akidah kita akan rusak gara-gara kita bergaul dengan ahlul bid'ah. Kita duduk dengan dia, kita banyak mendengarkan perkataan dia, paling tidak akidah kita akan rusak. Kalaupun akidah kita tidak akan rusak, maka nama kita akan tercemar. Barangkali, akidah anak enggak rusak, alhamdulillah. Alhamdulillah anak masih tetap salafi. Setelah anak bergaul dengan fulan, tapi paling tidak dia akan mendapatkan pengaruh negatif berupa namanya tercemar. Bagaimana tercemarnya? Tercemar terkenal bahwasanya fulan itu adalah duduk bersama ahlul bid'ah. Fulan bahkan mungkin tidak hanya dikatakan seperti itu, bahkan barangkali dia dituduh oleh orang lain bahwasanya dia adalah sudah mubtadi'.